Selamat pagi adik-adik semua di rumah. Selamat pagi Kak Nius. Selamat pagi Kak Sisi. Ya, selamat pagi semua untuk kita. Hari ini adik-adik kembali di ibadah IMPA berkat PA GPIB Cipecang. Adik-adik semua, kakak sudah siap kita Sudah untuk siap. ibadah IMPA? Siap, Oke, Kak. tentunya adik-adik sudah siap ya. Sudah sarapan, sudah Mandi. Tentunya mandi dulu ya Kak ya, baru sarapan. Pasti, Kak. Dan juga jangan lupa Alkitab adik-adik siapkan dan uang persembahan. Oke, adik-adik semua, ayo kita mulai ibadah ini. Sebelumnya Kakak Nius dan Kak Susi ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo adik berdiri semua. Ya, oke, kita akan ice breaking untuk semangat ya, supaya semangat. Oke, satu lagunya itu apa ya Kak Nius ya? Pertama, Aku Diberkati. Oh iya, Aku Diberkati. Adik-adik tahu semua lagunya ya. Ada gerakannya. Ya. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya, Nah, adik-adik kita nyanyi yang kedua. Lagu apa Kak? Belalai gajah. Adik-adik tahu semua gajah? Punya apa gajah? Punya belalai. Ya, kita akan nyanyi lagu Belalai Gajah. Belalai gajah yang panjang, sayap burung dara, ikan di laut berenang, Tuhan penciptanya. Belalai gajah yang panjang, sayap burung dara, ikan di laut berenang, Tuhan penciptanya. Nah, adik-adik, kita mau menyanyikan lagu pembukaan. Mari mengenal. Mari mengenal. Ya. Mari mengenal Raja yang kekal, Yesus Kristus Tuhan kita, tiada taranya. Mari mengenal Raja yang kekal, Yesus Kristus Tuhan kita, tiada taranya. Dikasihinya tiap orang, tiada taranya. Mengajak kita juga datang, tiada taranya. Mari mengenal Raja yang kekal, Yesus Kristus Tuhan kita, tiada taranya. Adik-adik, mari kita masuk ke dalam doa pembuka yang akan dibawakan oleh Kak Nius. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kami pada mau pagi hari ini Tuhan, kami ingin beribadah, berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kau sertai kami, kekelayan dan adik-adik layan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan baca Mazmur yang terambil dari
Mazmur 142 ayat 1 sampai dengan Iya. 8. Sebagaimana biasanya kita membaca Mazmur, adik-adik kita akan berbalasan. Kakak Layan, Kakak Susi dan Kak Nius akan membacakan ayat yang pertama dan selanjutnya adik-adik ya. Mazmur 142 ayat 1 dan 8. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan kepadanya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. di jalan yang harus kutempuh, Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. pandanglah ke kanan dan lihatlah. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang yang hidup. Perhatikanlah teriakanku. Sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengajar aku. Sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara. Untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku. Apabila engkau berbuat baik kepadaku. Ya, demikian Mazmur. Mazmur. Ya. Mari, mari bergembira, mari, mari, mari bergembira, mari. Ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari, mari bergembiralah, mari, mari bergembiralah. Selamat pagi adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman hari ini? Kalau sudah siap, siapkan Alkitabnya ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman hari ini, mari kita satu dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami mengerti akan firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Nah, kalau sudah, pembacaan firman hari ini terambil dari kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 7. Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Kalau sudah dapat, kakak akan membacakannya untuk adik-adik ya. Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Yang berjudul perikopnya, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah itu tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang.
Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikian pembacaan Alkitab kita. Adik-adik, pembacaan kita hari ini bercerita tentang ajakan Hagai agar orang Israel dapat mengutamakan pembangunan Bait Allah. Bait Allah yang pernah dibangun oleh Salomo pernah hancur pada tahun 587 sebelum Masehi. Nah, adik-adik, siapa yang tahu Hagai? Ya, Hagai adalah nabi pertama yang diutus Allah kepada orang Yehuda setelah mereka kembali dari pembuangan. Dalam Alkitab ini diceritakan Hagai yang tak pernah lelah untuk mendorong umat agar membangun kembali Bait Suci di Yerusalem. Kisah pembangunan ini dilatar belakangi oleh Raja Kores pada tahun 538 sebelum Masehi yang memperbolehkan orang-orang Yahudi untuk pulang. Sekitar 40.000 orang kembali bersama Zerubabel dan imam besar Yesua. Mereka membangun kembali Bait Allah yang telah dihancurkan pada tahun 587 sebelum Masehi. Namun, proses pekerjaan pembangunan ini tersendat karena semangat umat menjadi kendor. Nah, adik-adik, selama 15 tahun pekerjaan pembangunan Bait Allah tidak kunjung selesai. Umat Yehuda waktu itu terpusat pada kehidupan pribadi mereka dan penataan perekonomian mereka yang sudah hancur. Bahkan mereka mengeluhkan kondisi keuangan yang sudah berkurang pada saat itu. Nah, bagi Nabi Hagai dan Zakaria, mengingatkan umat adalah tugas mereka, yaitu untuk tidak kendor dalam membangun Bait Allah. Bagi Hagai, kesulitan yang dialami umat adalah karena mengabaikan pembangunan rumah Tuhan. Apabila mereka memilih untuk mengutamakan Tuhan, maka mereka akan membawa dampak pemulihan kehidupan spiritual yang akhirnya berdampak pada kehidupan yang terberkati dengan damai sejahtera. Nah, adik-adik, Allah adalah sumber berkat, maka ia pun akan memberkati umatnya. Adik-adik, dari pemberitaan firman hari ini, adik-adik diminta untuk memiliki sikap mengutamakan Tuhan. Bagaimana caranya? Adik-adik harus mengutamakan sikap yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Lalu, adik-adik diminta untuk mengutamakan Tuhan dengan cara rajin beribadah. Misalnya, adik-adik rajin mengikuti ibadah IHMPA online. Nah, terus juga adik-adik diminta untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahannya bisa berupa doa, pujian, maupun materi. Nah, adik-adik harus memiliki sikap mengutamakan Tuhan ya dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Adik-adik, kakak ada beberapa gambar. Adik-adik diminta untuk menunjukkan sikap yang menunjukkan mengutamakan Tuhan. Diperhatikan baik-baik ya. Nah, adik-adik, di sini ada dua gambar. Kira-kira yang mana ya sikap yang mengutamakan Tuhan? Nih, hari Minggu sebaiknya bangun tidur, berdoa, atau bermain gadget. Mana ya kira-kira gambar yang mengutamakan Tuhan? Yang kiri atau yang kanan? Ya, benar. Nah, ini ada gambar yang kedua. Saat beribadah, uang yang dikasih sebaiknya digunakan untuk apa ya? Nah, kira-kira mana ya sikap yang mengutamakan Tuhan? Adik-adik pilih yang kiri atau yang kanan? Ya, benar sekali. Ya, sekarang gambar yang ketiga. Saat berada dalam ibadah minggu, sikap kita yang mengutamakan itu seperti apa ya? Bernyanyi atau mengusiri teman? Adik-adik pilih yang kiri atau yang kanan?
Ya, benar sekali. Adik-adik, kakak juga ada beberapa gambar nih. Adik-adik diminta untuk menyusun kegiatan yang teratur. Nanti adik-adik menyusunnya ya. Kira-kira mana yang harus terlebih dahulu dilakukan. Perhatikan gambarnya ya. Nah, ini adalah gambar kegiatan di hari Minggu. Gambarnya masih acak-acak ya. Nanti adik-adik susun nih, mana gambar kegiatan yang benar atau mana kegiatan yang mengutamakan Tuhan di hari Minggu. Adik-adik susun dari mulai bangun tidur sampai kegiatan yang dilakukan pada hari Minggu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini. Hari ini kami belajar untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap perintah yang Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk melakukan setiap perintah yang Kau perintahkan kepada kami. Tuhan, pada hari ini juga kami ingin berdoa untuk adik lain kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan yang baik, berikan mereka kepintaran, dan jagai mereka dimanapun mereka berada. Berdoa juga Tuhan untuk orang tua adik klien. Kiranya Tuhan memberikan berkat bagi mereka dan juga kesehatan yang baik dan lindungi mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk gereja kami GPIB Cipecang Tuhan. Berikan gereja kami berkat sehingga gereja kami dapat menjadi berkat bagi sesama masyarakat yang ada di sekitar kami dan terlebih bagi para jemaat. Dan juga Tuhan kami ingin berdoa untuk negara kami Indonesia. Mampukan kami Tuhan melewati setiap permasalahan dalam pandemi ini Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan memberikan hikmat bagi para pemimpin negara ini dari yang tertinggi sampai yang terindah. Sehingga mereka mampu memberikan keputusan atau kebijakan yang terbaik Tuhan. Juga Tuhan kami ingin berdoa Tuhan untuk para medis yang saat ini sedang berjerih lelah untuk mengobati para orang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam para medis mengobati setiap orang yang sedang sakit.
Tuhan, inilah doa kami, kiranya Tuhan mau mendengarkan doa kami ya Tuhan. Kiranya doa yang telah kami sampaikan mau Engkau sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Persembahannya seperti minggu lalu, ditaruh di dalam amplop, Iya. kasih tanggalnya, titip ke mama papa yang mau pergi ke gereja. Iya. Nah, kita mau memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita satu dalam doa untuk mendoakan persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati kami. Dan tiba saatnya juga kami sudah memberikan persembahan. Bapa, kiranya Tuhan mau menerima persembahan yang kami sudah berikan ini Tuhan. Karena kami memberikan dengan sukacita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau berkati gereja, majelis yang mengelolanya Tuhan, supaya menjadi pelayanan di dalam gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah persembahan kami ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah sudah selesai untuk minggu ini. Kita akan jumpa lagi ibadah IMPA di minggu depan. Dan sebelum kita mengakhirinya, kita akan bernyanyi Oh berkati kami. Adik-adik bangkit berdiri. Ayo berdiri. Ya. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Kak Nius mau menutup ibadah kita dengan doa. Silakan Kak Nius. Ya Kak Susi. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari indah ini Tuhan, kami telah selesai ibadah IMPA kami. Kiranya firman yang telah disampaikan oleh Kakak Layan menjadi pedoman dan rema untuk kehidupan kami Tuhan. Di dalam tangan Tuhan Yesus, amin. Amin. Ya, adik-adik, minggu ini kesempatan ini kita sudah selesai ibadah IMPA. Kita berjumpa lagi di ibadah IMPA selanjutnya di minggu depan ya kan Nius ya, bersama kakak-kakak lain lainnya. Adik-adik tetap sehat,
kuat semangat dalam memuji Tuhan di ibadah Impa. Iya. Adik-adik selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati. Dah.